Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini perkenalkan nama saya Ivan Naufal Nur Saputra, NIM 1424000074. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang suatu investasi sebesar 1,4 miliar dengan biaya operasional tahun pertama 55 juta dan tahun berikutnya naik dengan gradien 15 juta per tahun. Investasi diproyeksikan memberikan keuntungan 500 juta per tahun. Dan pada tahun ke-6 ada lump sum atau pemasukan sebesar 300 juta. Itu lump sum adalah pemasukan yang tidak terduga. Jadi kayak ada biaya keuntungan yang tidak terduga, yaitu sekitar 300 juta. Dan umur investasi direncanakan selama 10 tahun dengan nilai sisa 600 juta. Evaluasi rencana investasi tersebut dengan menggunakan metode PBB dan DPBB jika suku bunga berlaku I 10% per tahun. Di sini saya akan menunjukkan cash flow-nya dulu, di mana untuk pengeluaran pertama yaitu turun karena pengeluaran sebesar 1,4 M atau P sampai dengan 1,4 M. Lalu di tahun pertama kita mengeluarkan modal sebesar 55 juta, dan pada tahun kedua kita mendapatkan keuntungan sekitar 500 juta, gradien 15 juta per tahun, dengan LS atau lamsamnya biaya keuntungan tak terduga yaitu 300 juta, dan nilai sisa yang diperkirakan yaitu 600 juta dengan suku bunga 10%. Di sini saya akan menggunakan metode pertama, yaitu metode payback period, di mana sistem evaluasi tidak memperhatikan suku bunga atau I sama dengan 0%, dan karena tidak annual cash flow maka digunakan rumus persamaan K dalam kurung PBB sama dengan sigma N dibagi T sama dengan 0, CFT lebih besar dari 0. Lalu kita menghitung dari tahun pertama dengan nilai investasi 1,4 M, yaitu masih 445 juta, dan itu masih belum oke karena belum kembali modalnya. Lalu di tahun kedua kita hitung juga dengan bukan suku bunga dengan rencana investasi 10 tahun sekitar 880 juta, dan itu masih belum oke juga karena belum kembali modal, di mana modal awal adalah 1,4 M. Lalu di tahun ketiga kita mendapat 1,3 miliar sekian, itu juga masih belum oke karena modal kita 1,4, jadi masih kurang sedikit lagi tapi belum oke. Lalu di tahun keempat kita mendapatkan 1,7 M sekian, dan itu sudah oke dikarenakan sudah melebihi dari modal awal kita yang 1,4 M, sehingga dikatakan oke, dan kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 300 juta. Lalu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu diskon payback period, di mana sistem evaluasi memperhatikan faktor bunga, dan karena tidak annual cash flow maka digunakan persamaan KPBB sama dengan N sigma T sama dengan 0, CFT dalam kurung FBB T lebih besar daripada 0. Oh ya, untuk yang cara pertama dengan metode PBB didapatkan bahwa investasi BEP pada tahun keempat dengan umur investasi 10 tahun, jadi K lebih kecil dari N4, yaitu tahun keempat yang direncanakan 10 tahun, yang berarti investasi tersebut dapat dikatakan layak atau visible. Lalu kita menggunakan cara yang kedua, diskon payback period, di mana kita menggunakan suku bunga 10%, di mana P ditambah keuntungan tadi 500 dikali P per A, I, N, di mana ini 10% dan N-nya itu 1 karena masih pada tahun pertama, guys. Mendapatkan hasil minus 995.495.000, masih belum oke, guys ya. Lalu di tahun kedua juga masih belum karena masih minus 639. Di tahun ketiga juga masih belum karena masih minus 328. Di
tahun keempat juga masih belum karena masih minus 55,02 juta dan itu masih not oke. Lalu pada tahun kelima kita mendapatkan 184,65 ribu rupiah, dimana ini adalah keuntungan yang kita dapat dan ini sudah oke guys karena melebihi investasi awal dan kita mendapatkan keuntungan dengan diskon periode tersebut dengan suku bunga 10%. Lalu pada cara yang ketiga kita melakukan Word Present Analysis, kita gunakan suku bunga 12%. Jika ada hal yang tak terduga seperti bencana alam dan lain-lain, nanti kita naikkan ke 12% dulu guys, langsung ke 12%. Dimana PW1 sama dengan P ditambah keuntungan tadi, dan kedua P per A, 12% dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu kita menggunakan 800 juta, dimana 800 juta ini adalah pada tahun sekitar tahun ketiga, dikali P per A 12% tahun ketiga, dikali P per F 12% pada tahun kedua, dimana didapatkan hasilnya adalah 2,3 M. Lalu kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu 7.800 adalah kelipatan dari investasi awal tadi, jika mendapatkan keuntungan yang besar, dapatkan hasil 2,4 M. Jadi kalau kita arus ketiga ini, keuntungan yang kita dapat itu yang menggunakan arus kas kedua karena lebih menguntungkan daripada arus kas 1. Ya karena itu tadi guys, karena dia jangka waktunya lebih cepat dan keuntungannya tuh lebih besar, jadi kita pakai 2,8 M. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.